Di video saya kali lalu, kita membahas tentang doa penyembuhan penyakit kanker. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang doa menyembuhkan penyakit jantung. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Semoga siapapun pada saat ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, tentang judul thumbnail yang saya bikin yaitu doa penyembuhan penyakit jantung bersama Santo Yohanes de Deo. Beruntung sekali bagi kita yang bernama Yohanes. Ya, sangat beruntung. Tapi maaf ya, bukan Yohanes yang bernama Yohanes Latu. Itu berasal dari Kabupaten Ende. Dan bukan juga Yohanes Hoer. Nah, itu kakek saya ya. Dan bukan juga yaitu Yohanes Hutasoit. Kalau itu ciri khas bermarga ya dari Sumatera, yaitu dari Batak. Bukan juga Yohanes Nugroho. Ya, itu nama dari daerah Jawa. Tetapi semua nama-nama Yohanes itu satu saat akan menjadi santo dan santa dan akan menjadi orang suci apabila terjadi mujizat di kemudian hari dan dikanonisasi oleh Paus. Makanya bisa menjadi santo dan santa dan menjadi orang kudus. Baik, kita kembali ke topik. Santo Yohanes de Deo ini ketika masih kecil, ia agak nakal. Ia pernah kabur dari rumah seperti anak-anak lainnya dan kaburnya jauh, saudara-saudariku. Kaburnya ke daerah Spanyol dan sampai di sana ia menjadi seorang gembala luar biasa. Bukan hanya itu, ia melamar menjadi seorang tentara. Akhirnya diterima menjadi seorang tentara dan perang melawan Prancis di saat itu. Ia juga membentuk tim sus ya, tim sus pasukan khusus pasukan berani mati untuk menyerbu wilayah Turki di saat itu. Hidupnya di bawah tekanan. Waktu berdoa pun tidak ada. Ia mulai mikir-mikir, waduh kalau begini terus hari-hari pegang senjata, hari-hari siap siaga, bagaimana saya bisa mengimani iman saya kepada Tuhan? Karena di militer itu hidupnya luar biasa di bawah tekanan dan komando. Dibilang siap, berdoa pun ditakar. Kita berdoa mulai, berdoa selesai, siap laksanakan. Nah, itu yang terjadi pada militer. Akhirnya ketika umurnya kepala empat, maksudnya ketika umurnya 30 tahun, 40 tahun maksudnya, Santo Yohanes de Deo, ia pikir-pikir, ia mulai mengundurkan diri dengan sopan, mengundurkan diri dari tentara. Ia lebih memilih untuk bertobat. Dan pertobatan waktu itu bagaimana caranya? Ya, dengan caranya yaitu yang pertama ia menginjil, menjadi penginjil ya. Menjadi penginjil, menyebarkan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan terus menjual barang-barang suci ya, barang-barang kudus, buku-buku juga dia menjual door to door dari desa ke desa juga. Dan bukan hanya di situ, ia juga sempat membuka kedai rohani, kedai yang menjual benda-benda rohani ya. Kalau di daerah tertentu kedai ini mereka tidak tahu ya, mereka tahu kios atau toko yang menjual benda-benda rohani. Nah, itu semua dia tinggalkan. Ia tinggalkan semua. Ia merasa belum pas kalau dia menjadi seorang pedagang karena mendapatkan untung. Ia mengundurkan diri, ia melepaskan semua pekerjaan itu dan ia lebih memilih mencari orang sakit. Mencari orang sakit lalu membawa ke rumahnya. Orang-orang sakit itu dia obatin, ia mandikan, memberi obat, dan ia memberi segala milik kepunyaannya. Apapun yang ada harta miliknya,
untuk diberikan untuk membeli makan orang miskin dan orang sakit, untuk membelikan obat untuk orang sakit. Dan ia rawat di rumahnya. Itulah bentuk pertobatannya. Yang terakhir Santo Yohanes Deo ini didatangi orang yang sangat parah sakitnya. Sakitnya sepertinya tidak bisa diobati lagi, yaitu orang berpenampilan kumuh, semua badannya ada lubang. Ya, terlebih lubang yang paling jelas yaitu di kaki dan di tangan. Nah, orang sakit itu meminta tolong kepada Santo Yohanes de Deo, mandikan dulu aku, obati aku dulu. Akhirnya Santo Yohanes de Deo dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hatinya, ia mengobati dan membersihkan serta memandikan orang sakit tadi yang sangat parah. Dan ketika ia membersihkan kakinya, Santo Yohanes de Deo heran. Heran Bapak Ibu, herannya ada keluar cahaya dari lubang luka yang bernanah tadi. Seperti kena tusukan lubang itu. Dan heran, dan juga di tangannya keluar cahaya. Ia merasa betul-betul, wah ini apa sebenarnya? Nah, setelah selesai mandi, setelah selesai mengobati orang sakit tersebut, tiba-tiba hilang seketika orang itu. Orang itu hilang seketika dan tidak ada, dicari dimanapun, dilihat dimanapun di lokasi itu, tidak ada. Ternyata orang itu adalah Yesus sendiri yang minta tolong datang diobati oleh Santo Yohanes de Deo. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata Yesus juga bisa menjelma menjadi manusia biasa. Dan kesempatan Yohanes de Deo itulah satu-satunya yang bisa mengobati Yesus, yang bisa berjumpa langsung dengan Yesus walaupun Yesus tidak terus terang. Itulah iman Katolik yang luar biasa. Dan akhirnya Santo Yohanes de Deo, setelah selesai dia melayani semua orang, dia jatuh sakit, ia meninggal. Ketika meninggal, Paus Leo yang ke-13 memberi kanonisasi, mensahkan menjadi orang suci. Itu Bapak Ibu sedikit penjelasan tentang Santo Yohanes de Deo yang baik hati dan mulia. Jadi apabila teman, saudara, keluarga kita ada yang menderita sakit jantung, maka boleh kita minta tolong supaya kita berdoa bersama dengan Santo Yohanes de Deo kepada Tuhan agar sakit dan penyakit kita segera pulih kembali. Baik, seperti biasanya, sebelum kita mulai, jangan lupa Bapak Ibu yang suka dengan video saya ini langsung subscribe yang ada tulis like. Nah, di situ kalian subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat video-video buat kita semua untuk menambah sedikit ilmu. Dengan keterbatasan ilmu saya ini, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, tolong diperbaiki dan ditambahkan. Saya juga manusia biasa yang minim pendidikan saya. Baik Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak perlu berlama-lama. Mari kita siapkan hati kita agar kita bisa mengundang Tuhan Yesus untuk hadir bersama dengan kita pada saat ini. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sakit jantung, yang jantungnya bocor dan lain-lain dapat dipulihkan. Atau kita sendiri yang sedang sakit jantung pada saat ini juga boleh kita berdoa bersama dengan Santo Yohanes de Deo. Kita rileks, kita lebih tenang biar kita bisa berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santo Yohanes de Deo yang diutus Allah, Engkau merawat dan menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Engkau rela melepaskan bakatmu sebagai tentara, sebagai penginjil, sebagai pedagang, demi cintamu kepada orang sakit dan miskin. Aku mohon doakanlah jantungku, jantung saudara-saudaraku sekarang ini, karena aku merasa sangat menderita dan ketakutan. Aku sangat yakin bahwa sakit jantungku, sakit jantung saudara-saudaraku ini pasti sembuh
melalui doa darimu dari sorga. Santo Yohanes Dedeo, engkau merawat Yesus yang menyamar menjadi orang sakit yang tak berdaya. Rawatlah penyakit jantung aku, penyakit jantung saudara-saudaraku juga, dengan kuasa-Mu yang diberikan Tuhan, sampai aku sembuh dan normal kembali bila Tuhan kehendaki. Mohonkanlah kepada Yesus, ya Santo Yohanes Dedeo, doakanlah penyakit jantung koroner, penyempitan arteri agar bisa lancar lagi. Doakanlah agar sel-sel otot jantung, nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, normalkan irama jantung, pusing, berdebar, lemas. Doakanlah otot jantung yang bengkak dan kaku. Doakanlah yang gagal jantung, yang hipertensi dan penuaan, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung tumor, dan lain-lain. Aku berjanji aku akan berusaha juga untuk berobat secara medis dengan teratur. Santo Yohanes Dedeo, doakanlah obat yang diberikan para medis. Doakanlah aku, doakanlah saudara-saudaraku kepada Yesus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.